Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidah suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala 'idal fitri 'idan mubarak syahru silaturahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar RT 03 RW 09, wabil khusus Sohibul Bait, Bapak Ketua RT beserta pengurus, para ketua RT, RT Setunggal, RT Kalih, dan Ponggowo Utomo RW 09 Bopo Tolik, matur nuwun kerawuhanipun, lan sedaya tetangga di perbatasan RT sampun rawuh menika Pak Agus, Pak Wari, jadi pojok timur sama kulon. Alhamdulillah, puji syukur sumangga kita unjukaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika kita kepanggih melih 1 tahun yang lalu kita bersama di sini dalam keadaan yang berbeda. Tahun yang lalu tidak hujan, tahun ini kita berikan hujan dan sudah diantisipasi oleh panitia. Kita punya teratak yang permanen dan tidak akan dibongkar kecuali nanti mau ditingkat. Kelihatannya warganya mau tambah ini. Inilah keguyuban, kerukunan menjadi kunci bagi kita untuk bisa nikmati hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berinteraksi, ketika kita silaturahmi dengan tetangga maupun sejawat, maka banyak hal yang terjadi. Bisa saja komunikasi di antara kita saling suruh, mungkin komunikasinya kurang, ataupun apa yang kita maksud di dalam komunikasi, terutama di media komunikasi atau mungkin di WA ataupun yang sering kita bercakap-cakap melalui percakapan chatting, biasanya lebih banyak guyonnya. Kadang guyonnya ada yang menyentuh, nah, atau merasa yang tergores oleh tulisan-tulisan kita yang semuanya mempunyai nomor masing-masing karena satu RT ya, kecuali yang memblokir ataupun menghilangkan atau mencoba menghapus dari kontaknya. Maka itu semuanya sebenarnya tidak perlu kita melakukan itu, karena ada kesempatan bagi kita untuk saling mengklarifikasi, saling tabayun, saling klarifikasi, saling menjelaskan untuk mencari kebenaran atau mencari duduk masalah yang
enak. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Dan alhamdulillah di RT 3 ini senantiasa ketika ada masalah kita bicarakan bareng-bareng. Kita mau menyelenggarakan halal bihalal seperti ini kita sudah rencanakan jauh-jauh tahun atau di awal tahun sudah kita rencanakan. Memang financial planning itu penting sekali. Jadi kalau kita mau membangun tidak langsung ujuk-ujuk, tapi memang harus kita persiapkan sehingga kita tidak gentoyong dan terlihat slow dan santai, tapi hasilnya mentes. Para rawuh, Bapak, Ibu, adik-adik, remaja dan anak-anakku yang berbahagia, halal bihalal ini merupakan tradisi yang berangkat di dalam ajaran Islam, ajaran silaturahmi. Bahwa dengan silaturahmi itu banyak faedah, banyak manfaat. Yang pertama adalah bertemunya kita bertatap muka, yang jarang mungkin kita bisa hadir semuanya. Kalau arisan itu tidak mungkin kita bawa anak kita masing-masing ya. Tapi kalau halal bihalal kita dianjurkan membawa anak kita sebanyak-banyaknya. Tapi nasib nih, anaknya podo ning pondok tinggal berdua. Ya. Nah, inilah ketemunya kita. Kita bisa berwawan pandang andikan, kita bisa bergocek ria, kita bisa saling ya menghilangkan sekat-sekat di antara kita, sehingga tidak ada lagi yang namanya tetangga itu tidak kenal atau tidak aruh. Maka dengan berkumpul di sini, insya Allah banyak manfaatnya. Yang kedua adalah panjang umur. Kalau kita tidak panjang umur, nggak mungkin kita akan datang ke halal bihalal di silaturahmi. Maka secara psikologis setiap hari setiap orang itu harus mengeluarkan kata-kata pinten ya, Bu? Kalau ibu-ibu berapa kata? 25.000. Ya, 25.000 sehari. Kira-kira kalau saya nulis skripsi itu ya satu skripsi itu 25.000 kata itu sekitar 25 halaman gitu. Nah, ini perlu kita mengeluarkan apa yang ada, unek-unek kita. Sekalipun kita punya media ya, media Android ya. Sekarang kita bisa bercakap-cakap sendiri itu. Bahkan kita bisa berdiskusi sendiri dengan mesin yang namanya AI, Artificial Intelligence. Kita ingin cari resep makan untuk halal bihalal, mungkin sudah langsung dibuatkan itu. Atau kalau Bu Ida, puding ya Bu, resep puding ya. Nah, tapi dengan kita bersilaturahmi ini, kita betul-betul bisa menguraikan, kita bisa betul-betul mendapatkan anugerah yang langsung. Yang ketiga yaitu kita mendapatkan rizki, bertambahnya rizki, dibukanya peluang. Karena dengan berdiskusi, dengan tatap muka, dengan tukar pikiran, barangkali banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Bahkan ada informasi-informasi yang bisa kita selesaikan atau bisa kita tularkan. Mungkin info lowongan, info bisnis dan lain-lain, ini bisa kita gunakan sebagai media kita bertemu. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berbahagia, terkait dengan Ramadan, kemudian Syawal,
tidak lepas dari Ramadan, pelaksanaan ibadah yang sudah kita lakukan sebagai umat muslim, di mana kita menunaikan Syamur Ramadan, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa ini menjadi pembentuk karakter kepada kita. Seperti halnya ibadah puasa itu ibadah yang rahasia, menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada kita sekalian. Karena orang bisa saja sahur bersama, tetapi tiba-tiba di tengah jalan berbuka atau tergoda oleh apa, sampai di rumah tetap ikut buka bersama. Itu tidak ada yang tahu orang di rumah. Yang tahu adalah yang berpuasa sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala Ar-Royan, surga Ar-Royan, karena istimewanya ibadah ini. Ibadah puasa ini ibadah yang terlama dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat mungkin 5 menit selesai, tapi kalau puasa itu 12 jam untuk di Indonesia. Kalau mungkin di Amerika mungkin 17 atau 18 jam. Sementara di belahan bumi yang lain cuma 3 jam atau 4 jam. Enak ya puasa kalau jam, kuat lah. Nah itu selama itu kita harus menjaga omongan kita, menjaga tindak tanduk kita, menjaga sikap kita, menjaga nafsu kita, menjaga syahwat kita agar tidak melenceng. Nah, maka nilai-nilai di dalam puasa dan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan ini, di bulan Syawal ini mestinya adalah irtifa. Syawal itu adalah meningkat, nambah. Maka di bulan Syawal ini kita tambah keberkahan ataupun tanda bahwa puasa atau keberhasilan kita adalah dengan meningkatkan hubungan sosial kita semakin baik, kerukunannya semakin terjaga. Dulu punya pinggat-pinggat sesama tetangga, sesama warga, maka sekarang kita uraikan. Tidak segan-segan kita memaafkan. Jadi mendahulukan memaafkan daripada meminta maaf. Ya. Maka wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu yang memiliki surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di ayat ini alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang yang apabila atau orang-orang yang memberi, menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Artinya kita harus tetap menjadi dermawan ketika sekalipun kita sedang paceklik, sedang krisis, tetap kita harus berbagi. Sekalipun yang kita bagi adalah yang sederhana, yang murah, yang terjangkau, dan tidak memberatkan. Jadi kita tetap berderma ataupun membantu yang lain, berbagi. Karena dengan berbagi akan semakin indah. Nah, itu yang kedua ya, ciri dari orang yang bertakwa adalah menginfakkan sebagian hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anin nas, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhibinal ghaidha. Nah, ini orang yang sedang emosi di puncak
kemarahannya orang itu mampu mengerem, mampu mencegah dan kembali tidak melampiaskan kemarahannya kepada lawannya. Kalau bapak melampiaskan kemarahannya kepada istri, maka begitu lihat kemudian ingat masa lalunya langsung sadar, astagfirullah, ini tidak benar, ini saya harus sebaliknya menjaga cintanya secinta-cinta mungkin gitu, sehidup semati dengan ketulusan. Demikian juga kepada anak, kepada tetangga, kepada siapa saja. Ketika kita sedang beremosi, maka kita harus sadar, amarah kita kendalikan. Justru kita tadi, orang-orang yang dianggap mendolimi kita sudah maafkan terlebih dahulu. Kita maafkan, sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya sudah dimaafkan. Sekalipun ketika papasan di jalan langsung belok, nggak jadi. Ada mobilnya, ada orangnya, langsung cari jalur. Kebetulan jalurnya ditutup juga. Gimana? Mau balik serba salah. Akhirnya ketemu, ya juga nggak menyapa. Nah, cara-cara yang semacam ini sebenarnya adalah mempersulit diri sendiri. Dan kalau didawa-dawakan, apa ini dawa-dawakan? Dipanjang-panjangin, itu akan menyebabkan itu dendam. Dendam bukan semakin mengkerut ya, tapi akan semakin melebar, membara. Nah, disinilah maka kita harus tadi berlapang dada, siap untuk memaafkan kepada siapa saja yang secara mungkin mempunyai salah kepada kita. Kemudian meminta maaf jelas sudah menjadi kewajiban kita, karena maaf, kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap Bani Adam atau anak manusia itu mempunyai kesalahan, dan setiap kesalahan itu hanya bisa dihapus dengan at-tawwabun, dengan bertobat. Kalau kita hubungannya dengan sang pencipta, itu adalah sifatnya personal, itu nafsi-nafsi, monggo. Tapi kalau sesama manusia tidak bisa diwakilkan, harus yang bersangkutan itulah yang perlu memberikan respon terlebih dahulu, yaitu meminta maaf. Kalau betul-betul kita mempunyai suatu prasangka kepada yang lain yang tidak nyaman. Nah, maka dengan cara kita aktif, responsif inilah akan menyebabkan kita itu easy going, hidup itu akan nyaman. Tidak ada musuh, tidak ada lawan yang memberikan kita itu beban pikiran. Masalah selesai, tentu akan ganti masalah yang lain. Bahkan bisa jadi kita akan semakin banyak masalah itu. Jadi tidak ada henti-hentinya, masalah itu akan mengiringi kita. Yang kita butuhkan adalah skill, keterampilan, dan pengalaman, wawasan, dan ilmu untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau orang-orang itu sudah memberi maaf, kemudian orang itu memberikan infak karena lapang atau sempit, ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak hanya dicintai oleh Allah, dicintai penduduk langit, tapi juga dicintai oleh penduduk dunia.
Bagaimana ketika seorang itu mau berbagi, apa saja mau dibagi, punya makanan kita bagi, punya ilmu kita bagi, punya pengalaman kita bagi, punya pulsa kita bagi. Nggak ada ya. Kalau jualan mungkin banyak kasih bonus atau kasih ya door prize. Nah, ini yang sudah disiapkan ya adik-adik, nomornya jangan dihilangkan, siap akan dibagi. Nah itu dengan berbagi betul-betul kita akan lebih nikmat. Kalau kita ikhlas, dengan berbagi ikhlas, kita berbagi dengan apa yang kita miliki, kemudian tidak punya embel-embel ingin kembalian atau apa, dah tulus, nothing tulus itu. Seperti kita kalau ke belakang ya, nggak ngarep kembali lagi ya. Nah, itu gambaran bodohnya seperti itu. Ikhlas itu sesuatu yang ketika kita keluarkan itu menjadikan diri kita lebih fresh, lebih segar. Maka kalau kita punya salah satu terapi di dalam penyakit itu diantaranya adalah untuk memperbanyak bersedekah agar kita terhindar dari bala, terhindar dari bencana, diberikan karunia kesehatan dan kelapangan yang lebih. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila orang itu melakukan perbuatan yang fahisyah, yang negatif, yang merugikan diri kita, maka dia segera sadar, segera kembali dan tidak mendolimi diri sendiri. Yang biasanya itu orang itu merasa bahwa ini adalah badan-badan saya sendiri, ini adalah aset-aset saya sendiri, saya gunakan untuk apa saja, terserah kesukaan dan kesenangan saya, tanpa mengindahkan kepada tatanan hukum, norma dan yang lain, hanya mengandalkan atau menuruti hawa nafsu. Kalau seperti ini, maka ya memang kembalinya kepada yang bersangkutan. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa tidak mendolimi diri sendiri dan juga tidak mendolimi orang lain. Dan apabila itu semuanya kita lakukan dan kita selalu ingat kepada Allah di mana saja, ingat kepada Tuhan kita masing-masing di mana saja, maka insya Allah Allah itu akan dekat dengan kita. Ketika kita jauh dari Allah Sang Pencipta, tentu kita akan melakukan, mudah sekali untuk melakukan kejahatan. Kejahatan terjadi, kemungkaran terjadi itu karena seseorang itu lepas kontrol ataupun hilang kendali dari Sang Pencipta. Maka kita harus banyak menyebutkannya, berzikir, mengingat Allah, baik sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, sambil berjalan, dan sambil apa saja. Maka di dalam Islam, semua aktivitas yang kita lakukan harus kita awali dengan Bismillah, supaya bernilai ibadah dan mengantisipasinya untuk melakukan yang negatif, yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam maupun regulasi hukum dan konstitusi di negara ini. Yang terakhir, apabila itu sudah tercapai, sudah kita implementasikan di dalam realitas kehidupan nyata, dalam kehidupan kita, rukun keluarga, rukun tetangga, rukun masyarakat, insya Allah hidup kita itu akan damai, tentram. Maka orang-orang yang semacam itu oleh Allah, ulaika jazaohum maghfirah, mereka akan mendapatkan balasan jannatun tajri min tahtial anhar, surga yang
di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Dzalika innallaha, yang terakhir bahwa ulaika jazaohum maghfiratin min rabbikum wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa ni'ma ajrul amilin. Jadi itulah balasan bagi orang-orang yang action. Jadi setelah kita punya pengetahuan, setelah kita punya pemahaman, maka tidak ada artinya kalau pemahaman kita tidak kita praktekkan di dalam kehidupan. Maka dengan orang action, dengan melakukan kegiatan, insya Allah itulah yang akan dibalas oleh Sang Pencipta. Itu poin-poin penting untuk malam hari ini, hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kesimpulannya, satu, sebagai warga kita harus senantiasa memberi kepada yang lain, baik di kala sempit maupun di kala lapang. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga amarah kita, mengendalikan, memaafkan lebih utama daripada meminta maaf. Tapi kalau pol-polnya tidak bisa memaafkan, mendahulukan meminta maaf, ya memang responnya adalah harus positif. Yang ketiga adalah kita tidak menghambur-hamburkan waktu. Kita harus menjaga kualitas kehidupan kita untuk yang bermanfaat untuk saat ini maupun yang akan datang, investasi kehidupan akhirat. Yang berikutnya adalah kita senantiasa mengingat kepada Sang Pencipta di mana saja, kapan saja, bersama siapa, sendirian maupun bersama-sama yang lain. Itu semuanya kalau kita jalankan, insya Allah di tengah-tengah masyarakat kita akan damai, sejahtera, dan sukses selalu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ditambah nopo dirampungin ini. Rampungin ya. Ini pun jam 12. Monggo. Kita memohon kepada Sang Pencipta untuk yang muslim saya pimpin, kemudian yang lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yawmina hadha awal salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha zahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, ampunilah dosa warga RT 3 RW 09 Perung Kriya Citalaras Hulu Sulur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Karuniakanlah kepada semua warga kesehatan, keselamatan, kecukupan, sandang, pangan, papan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dalam studinya, sukses dalam karirnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bukakanlah pintu rizki yang halal dan berkah untuk keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lindungilah kami dari bala bencana, goda rencana, dan wabah penyakit ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kesehatan, kesembuhan kepada warga RT 03 khususnya dan RW 09 dan semua warga ya Allah yang sedang nandang gerah ya Allah, seperti Ibu Kadia, Ibu Sugiono ya Allah. Berilah kesehatan, kesembuhan dan kesehatan kembali sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara-acara warga RT 03. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lindungilah kami dari segala malapetaka bala bencana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami peluang-peluang yang terbaik. Ya Allah, mudahkanlah bagi pengurus RT untuk mengembangkan program-programnya yang bisa menyejahterakan, yang bisa merukunkan, yang bisa memberikan ketentraman, kedamaian kepada seluruh warga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah permohonan kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan badal mauti. Allahumma hawin alana fi syikaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Pak RT pakai santen, belum pakai kupat siram santen. Sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai mendengarkan ceramah halal bihalal serta doa dari Bapak Muhammad Yulianto. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat menjadi penyemangat bagi kita jaga silaturahmi terhadap sesama. Acara selanjutnya adalah bersama dan ramah-ramah. Tangan yang diawali oleh Bapak